Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأميرين بسم الله الرحمن المفسرين المحدثين والفقهاء والعلماء الآمرين خصوصا لور الحبيب محمد الهدار ولور الحبيب جعفر من شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر من السقاف وإلى أرواح والدينا والديكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Rawahu Tabrani. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tinggalkanlah gil wagal, perkataan yang tidak ada faedahnya. Dikatakan fulan mengerjakan seperti ini, berkata fulan seperti ini, perkataan tentang keadaan manusia yang tidak ada faedahnya. Wa kasratas su'al, dan tinggalkanlah banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan tinggalkanlah idha'atal mal, menghabiskan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, mengajak kita untuk supaya meninggalkan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah mengatakan da'gil wagal, tinggalkanlah gila. Gila itu dikatakan seperti ini, wagala, dan berkata fulan seperti ini, daripada pembicaraan min fudulil kalam, daripada pembicaraan yang tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya. Jadi kalam itu, pembicaraan itu kadang-kadang lebih. Makanan bisa lebih, harta bisa lebih, omongan juga bisa lebih. Kadang-kadang kita ini berbicara untuk sesuatu hal, kadang-kadang tidak ada perlunya, tidak menghasilkan manfaat agamanya, akhiratnya, juga tidak menghasilkan untuk manfaat dunianya. Banyak seperti ini sekarang. Duduk-duduk nongkrong di jalanan, majelis, di tempat-tempat, kemudian yang dibicarakan tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang berbicara politik padahal dia bukan orang politik. Kadang-kadang dia berbicara tentang harta seseorang padahal dia tidak punya harta. Kadang-kadang dia berbicara terlalu tinggi padahal dia tidak menghasilkan apa-apa. Kata Nabi, da'gil wagal, tinggalkan ini seperti ini. Ini termasuk fudulul kalam. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam semua pekerjaan kita kecuali yaitu orang yang mengajak, memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah, atau orang yang memerintahkan untuk mengerjakan satu kebaikan dan meninggalkan larangan. Kemudian islah bainan nas, orang yang mengajak untuk perdamaian. Selain itu tidak ada omongan dari omongan itu adalah satu kebaikan. Kalau orang-orang dulu, mereka itu ketika mau berbicara dipikir dulu. Yakrahun, mereka fudulal kalam. Mereka itu membenci omongan-omongan yang lebih,
yang tidak ada manfaatnya. Dan mereka menganggap satu yang lebih itu apa? Yang tidak ada faedahnya. Selain membaca Al-Quran, selain mengajak orang untuk berbuat baik atau melarang orang untuk berbuat jelek, kemudian selain untuk berbicara untuk urusan ma'isyahnya, keperluan hidupnya, bekerja misalnya, dia tawar-menawar, berbicara. Bukan kalau mau tawar-menawar pakai bahasa isyarat, enggak, ya tetap berbicara. Selain untuk urusan ini semuanya, mereka tidak banyak bicara. Mereka gunakan untuk membaca Al-Quran, mereka gunakan untuk berzikir, mereka gunakan untuk sholawat, mereka gunakan untuk mengajak orang berbuat baik. Selain itu, dia tidak berbicara. Kenapa sih? Karena orang banyak berbicara itu mesti banyak salahnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, man kasura kalamu kasura sagotuh. Barang siapa yang banyak berbicaranya, berarti orang itu banyak kelirunya. Orang kalau sudah banyak berbicara, titenono, ake keliru nih daripada ake bener. Karena itu lebih baik kita apa? Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa? Lebih baik kita gunakan untuk manfaat akhirat kita. Kalaupun tidak menghasilkan dunianya, kita gunakan untuk manfaat akhirat kita. Karena semua yang kita ucapkan tadi tidak akan bermanfaat, bahkan akan dituntut sama Allah. Kenapa kamu gunakan waktu kamu untuk sesuatu yang tidak manfaat untuk akhirat kamu? Kenapa kamu, bahkan kadang-kadang ya, kalau sudah majelis duduk-duduk, bukan hanya perkataan yang mubah yang dibicarakan. Kadang-kadang banyak haramnya. Ngerasani sana, ngerasani sini. Mulai ujung kampung sampai ujung lain sudah dibicarakan. Semuanya kena, tidak ada yang luput. Kemudian mengadu domba kadang-kadang dalam pembicaraannya. Kemudian kadang-kadang berbicara tentang perempuan yang tidak halal baginya untuk dibicarakan. Kadang-kadang berbicara sesuatu hal yang maksiat. Akhirnya bukan hanya saja dia tidak mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, malah mendapatkan madharat. Malah mendapatkan bahaya nanti di akhiratnya dia. Dia bisa masuk neraka karena ucapan-ucapan yang dia ucapkan yang tidak ada manfaatnya tadi itu. Karena itu Nabi mengatakan da'gil wagal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min malih. Fandur kaifa gallaban nas al-amr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung sekali bagi orang yang menahan daripada lisannya, daripada pembicaraan yang tidak manfaat. Beruntung dia bisa menahannya. Dan beruntung sekali bagi orang yang mengeluarkan bukan lisannya, tapi hartanya dikeluarkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau banyak, kata Nabi, jangan banyak bicara. Lebih baik banyak bekerja, sedekah, bantu orang, itu lebih baik. Orang yang banyak diem, itu yang dipuji sama Nabi. Tuba, beruntung kata Nabi. Orang yang banyak diem tapi banyak sedekah. Tapi kalau kita lihat kata Nabi, orang sekarang dibalik. Orang sekarang kan dibalik. Omongannya panjang lebar, sedekahnya kadang-kadang tidak ada, kalaupun ada cuman beberapa lembar kertas. Sedikit sekali. Omongan itu tanya, gimana keadaannya fulan? Gimana ini? Gimana itu? Gimana ini? Siapa yang sakit? Tapi ternyata yang keluar 10.000. Sebaliknya, kita lihat, oh ini orang perlu dibantu, tidak banyak omong. Berapa biayanya? Nah, ini yang dipuji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang banyak bicara tapi sedekahnya kurang.
Kemudian yang kedua, wa kasratas su'al, tinggalkanlah banyak bertanya. Dalam tafsir hadis ini mengatakan kasratus su'al, banyak bertanya yang dimaksud yaitu banyak bertanya tentang keadaan manusia. Tentang keadaan manusia, bukan dia ingin niatnya untuk membantu, ndak. Udah tanya toh. Fulan iki apa? Saiki dia omah piro? Saiki dia mobil berapa? Pekerjaannya apa? Bertanyanya dia tentang keadaan manusia yang tidak perlu. Au amala yakni, atau bertanya tentang sesuatu yang tidak ada perlunya. Atau yang ketiga ditafsiri bertanya tentang ilmu, tentang masail permasalahan ilmu, tapi bukan dia niatnya untuk mengambil faedah, tapi imtihanan, niatnya menguji. Atau fakhran, niatnya supaya bangga-banggaan saja, kebanggaan. Ini ditafsiri daripada tafsir kasratis soal. Orang banyak bertanya seperti ini, itu harap ditinggalkan karena Nabi. Kata Nabi, harus kita tinggalkan. Kita bertanya tentang keadaan manusia, lu buat apa? Itu termasuk fudul kalam, termasuk seperti pertama itu. Tidak ada faedahnya. Istrinya berapa fulan? Anaknya sudah berapa fulan? Gimana sekarang pekerjaannya? Katanya sudah bangkrut, katanya sudah ini. Ini tidak perlu. Kasratus soal, banyak bertanya tentang keadaan manusia seperti ini, tidak perlu. Atau berkata tentang amalayani. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada kebaikan Islam seseorang, katakan agamanya ini dia agama Islam yang sebenarnya, yaitu apa? Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada perlunya. Dikatakan dobit kalam, ya, dobit kalam alladzi la ya'ni syakhs. Dikatakan orang itu berbicara yang la ya'ni, yaitu apa? Dobituhu kullu ma la tad'u ilaihi hajadiniyah au dunyawiyah. Itu segala sesuatu yang tidak mengajak kita untuk urusan agama ataupun urusan dunia. Jadi kalau seandainya tidak ada urusan agama, akhiratnya dia, tidak ada urusan dunia, itu dikatakan mimma ya'ni. Tapi kalau keperluan urusan dunianya atau urusan akhiratnya, itu perlu, hal yang perlu. Selain itu, la ya'ni. Kamu mau berbicara apa? Oh, urusan kerja, yakni. Ini sesuatu yang perlu, butuh. Kamu mau berbicara apa? Berzikir, mimma yakni. Ini sesuatu yang dibutuhkan. Kamu berbicara urusan apa? Baca Al-Quran. Oh, bagus. Itu sesuatu yang diperlukan. Kamu berbicara apa? Menasihati orang. Bagus. Itu termasuk sesuatu yang dibutuhkan untuk akhiratnya. Kemudian ke toko, dia menawarkan barangnya kepada orang. Bagus. Kenapa? Mimma yakni, urusan dunianya dia. Selain daripada ini termasuk mimma la yakni, termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada perlunya seperti ini. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, hei anakku. Mengajak anaknya untuk banyak diam, tidak banyak bicara. Hei anakku, ma nadimtu ala samt, ma nadimtu ala samti qat. Aku tidak pernah menyesal karena diamku sama sekali. Fa innal kalama, maka sesungguhnya pembicaraan idza kana min fiddah, jika ada itu diibaratkan bicara itu dari perak, fasamtu, maka kana sukutu min fiddah, maka diam itu adalah termasuk daripada emasnya. Kalau berbicara itu diibaratkan fiddah, perak, maka diamnya itu ibarat emas. Orang itu seharusnya lebih memilih emas. Kenapa? Lebih berharga, lebih mahal. Karena itu pilihlah banyak diam, jangan ente banyak bicara. Itu nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
pernah dikatakan pengarang tapi ya tadi dikatakan kasratus soal, orang banyak bicara tadi dalam hal urusan tadi itu berbicara banyak bertanya urusan manusia atau perkataan yang tidak ada manfaatnya atau permasalahan ilmiah, permasalahan tentang permasalahan ilmiah, ilmu tapi niatnya ngetes. Banyak seperti ini. Tanya kepada seorang tapi niatnya ngetes. Ini tinggalkan, kata Nabi. Kalau kamu bertanya untuk urusan yang kamu perlukan dan kamu butuhkan untuk mengetahui hukum atau ilmu syariat yang lainnya, lu bagus bertanya. Itu memang matlub, itu memang dianjurkan. Tapi kalau kamu bertanya tentang masalah ilmu, niatnya cuma hanya untuk ngetes, atau niatnya cuma untuk kebanggaan supaya dipandang bulan pinter, berarti pertanyaannya aja berat. Tidak bisa jawab. Niatnya ngetes. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi niatnya kalau dia bertanya karena memang tidak paham, tidak tahu ilmu wudu, tanya tentang wudu, ya bagus, harus. Tidak tahu tentang ilmu sholat, dia bertanya, lu bagus. Itu memang dianjurkan. Tidak mengetahui daripada itu apakah itu perbuatan yang diharamkan, ditanya, dia bertanya, bagus. Apakah itu perbuatan maksiat supaya dia tinggalkan, bagus. Banyak pertanyaan seperti ini. Tapi untuk urusan bertanya masalah-masalah ilmu, niatnya cuma hanya ngetes atau cuma kebanggaan, ini yang dikatakan oleh Nabi, tinggalkan banyak bertanya. Pernah di zaman Nabi SAW, kadang ada orang itu tanya ya sesuatu yang tidak harus dia tanyakan. Jadi ketika Nabi turun ayat kepada dia tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya. Dan wajib bagi manusia untuk melakukan haji, perjalanan haji ke Baitullah. Udah. Ada di antara sahabat yang bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah wajib setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah tidak mengindahkan pertanyaannya, tidak direken. Tanya lagi, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Tidak direken. Sampai 3 kalinya. "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah itu jangan kamu tanyakan. Ini di zaman Nabi ya. Tapi kalau kita sekarang, kalau tidak tahu satu masalah ya takut, ya harus tanya. Oh, yang penting tidak tahu hukumnya apa, udah riba tidak tahu saya hukumnya, anak kerjakan ya. Bukan seperti itu. Ini memberitahu bahwa orang itu jangan banyak bertanya jika tidak ada perlunya. Sampai Nabi mengatakan jangan dah. Kalau aku mewajibkan kepada kamu sudah turuti, jangan banyak bertanya. Akhirnya lebih sulit loh nantinya. Akan lebih mempersulit kamu loh nantinya. Kan itu bertanya itu kadang-kadang matlub, kadang-kadang memang itu adalah sesuatu yang perlu, kadang-kadang bertanya itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Pernah kan terjadi diceritakan dalam Al-Quran itu di zaman Nabi Musa ada satu orang yang sudah tua sekali. Dia itu punya harta banyak, sugih, nak mufakat sugihnya dah. Dia kaya raya, tapi dia tidak punya ahli waris, tidak punya anak dia. Tidak punya ahli waris, tapi dia punya keponakan. Kemudian keponakannya ini, karena dia termasuk dari para pewarisnya, ditunggu-tunggu meninggalnya dari para pamannya ini. Kapan pamanku ini mati? Wis tuwa kok nak mati-mati. Ditunggu-tunggu sama dia. Kenapa? Karena dia pewarisnya. Akhirnya karena lama tidak mati-mati, panjang umur, dibunuh. Pamannya sendiri dibunuh. Ya tidak tahu itu diracuni, walhasil dibunuh. Setelah dibunuh, wah berita kemana-mana. Berita kemana-mana bahwa fulan
orang tua yang kaya raya ini meninggal. Sampai kabar datang kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dilihat, setelah itu orang yang membunuh tadi datang kepada Nabi Musa. Karena dia merasa keluarganya. Hei Musa, kamu kan Nabi. Kenapa kamu tidak bisa bertanya ini siapa yang membunuh ini kepada Tuhan kamu? Tanya aja kepada Tuhan kamu, siapa ini orang yang membunuhnya. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT, kemudian turun wahyu. Turun ayatnya diabadikan dalam Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tadbahu bagarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian, wahai Bani Israel, untuk menyembelih sapi. Udah, suruh menyembelih sapi. Kemudian orang-orang ini Bani Israel merasa kok heran sekali ya. Kok orang ada yang dibunuh kok disuruh menyembelih sapi? Apa hubungannya? Akhirnya mereka mengatakan apa? Atatakhiduna huzwa. Apa kamu ini meremehkan kami? Qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah, aku menjadi orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka mengatakan, qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Hei Musa, coba tanya kepada Tuhan kamu untuk menerangkan kepada kita apa itu maksudnya sapi. Sapi yang gimana yang harus aku sembelih? Ini karena banyak tanya ini, mulai ini. Sebetulnya dia diperintahkan untuk menyembelih apa? Sapi, wis sembelih. Sapi opo ae. Tapi karena dia akhirnya mulai bertanya ini. Terangkan sapi gimana yang harus aku bunuh? Akhirnya dia mengatakan, turun ayat, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Dia mengatakan sungguhnya itu sapi, maksudnya yaitu sapi la faridun yang tidak tua, wala bikrun yang tidak kecil. Maksudnya apa? Awanun baina dzalik, tengah-tengah. Ya ndak tua sekali, ya ndak muda sekali. Tengah-tengah. Si tanya lagi, qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Hei Musa, coba tanyakan kepada Tuhan kamu. Loh, warnanya sapi itu apa? Padahal warna apapun sudah bisa. Tanya lagi, warnanya gimana wahai Musa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Hei Musa, katakan, Musa, tanya lagi dia, warnanya gimana wahai Musa? Oh, warnanya yaitu sapi yang warnanya kekuningan, faqi'un launuha. Murni warnanya kuning sapi. Wis mulai sore ini. Sapi warnanya kuning. Faqi'un launuha safra, faqi'un launuha, safin launuha. Jadi murni kuning, jadi warnanya keemas-emasan. Tasurrun nadhirin, yang bisa membuat heran orang yang melihat. Tanya lagi, qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqarata syaba 'alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Katakan wahai Musa, aku ini masih tidak jelas. Sapi gimana sih? Warnanya kuning. Kemudian gimana warnanya? Aku tanyakan lagi, wahai Musa. Jawab lagi, qala innahu yaqulu inna baqaratun la dharulun tusirul arda wa la tuskil hars musallamatun la syiyata fiha. Berkata sungguhnya itu sapi bukan sapi yang dipekerjakan. Dia bukan sapi yang dibuat untuk gembala. Tidak dibuat untuk bercocok tanam, untuk membajak. Kemudian musallamatun, yang selamat daripada cacat apapun. La syiyata, yang tidak ada warna putih sedikit pun. Dari warnanya harus kuning seperti kemas-masan. Wis. Qalu al-an ji'ta bil haq. Ya wis, cukup. Sekarang kamu berarti benar-benar bil haq. Fadzabahuha, akhirnya mereka menyembelih. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kadu yaf'alun. Nyaris dia tidak bisa menyembelih itu, Kak.
sapi yang diminta sama Allah. Kenapa? Karena banyak bertanyanya. Yang asalnya harganya satu sapi itu cuma 3 dinar. Karena banyak bertanyanya dia, akhirnya sapinya itu dijual. Ceritanya panjang itu. Yang menjual itu anak yang bakti sama kedua orang tuanya. Itu juga cerita untuk orang yang berbakti kepada orang tua. Akhirnya itu sapi dijual seberat daripada kepalanya. Jadi dijual dengan emas seberat kepalanya. Pirang ewu dinar itu. Yang asalnya cuma 3 dinar. Kenapa? Ya ini karena banyak bertanya ini. Banyak bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sudah diperintahkan kepada kamu, lakukan. Kita seandainya ada di antara orang-orang soleh merintahkan kita untuk melakukan seperti ini, lakukan. Karena dia tidak mungkin berkata sesuatu kecuali mengetahui tentang ilmunya. Bolehlah kita setelahnya bertanya, tapi kita bukan setelah kita dianjurkan untuk melakukan sesuatu, kenapa kok seperti ini? Ada apa? Jangan banyak bertanya dulu. Kalau orang dulu itu tidak banyak bertanya dulu. Dikerjakan, karena yang merintahkan orang yang soleh, dikerjakan, setelah itu apa? Baru bertanya. Bukan banyak tanya. Kalau sekarang, wah ini kita harus bertanya. Ternyata setelah bertanya, tidak melakukan. Akhirnya dia termasuk orang yang mengetahui ilmu, tidak melakukan ilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum menyembah berhala nantinya. Karena itu lakukan. Kalau memang tidak mengetahui caranya, tidak mengetahui hukumnya, baru tanya. Itu yang dianjurkan. Karena itu janganlah kita banyak bertanya. Tapi seperti diketahui tadi bahwa jika banyak bertanya tentang ilmu yang dia tidak ketahui, bolehlah dia bertanya. Karena hukumnya tidak tahu, caranya tidak tahu, bagus. Bahkan dikatakan Abdullah bin Abbas mengatakan, ditanya dia, bima adraktal ilma. Abdullah bin Abbas ini habrul ummah, dikatakan ulamanya umat saat itu. Ya, dia Abdullah bin Abbas ini mendapatkan doa dari Nabi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini? Kata Abdullah bin Abbas, bilisanin Saul, dengan lisan yang banyak bertanya. Tapi bertanya tentang apa? Hukum-hukum kepada Rasulullah. Wa qalbin agul, hati yang agul, hati yang bersih. Wa kaffin badul, dan banyak mengeluarkan sedekah, banyak membantu orang. Karena itulah aku banyak mendapatkan ilmu. Ada pengarang Fathul Mu'in, tahu kan ya? Pengarang Fathul Mu'in Zainuddin Al-Melebari. Dia itu di dalam kitabnya, kalau kita pelajari Fathul Mu'in itu tidak banyak membahas tentang haid. Ada pembahasan tentang haid. Kemudian ditanya, ya Syekh Melebari, kamu mengarang kitab kamu Fathul Mu'in itu, kenapa kok tidak ditulis di situ pembahasan haid kecuali sedikit? Mungkin artinya tidak dibahas. Kata Zainuddin Al-Melebari ini pengarang daripada Fathul Mu'in, dia mengatakan rajulun mayahid, kemudian wa mar'ah matas'al. Aku tidak memasukkan pembahasan haid ini kenapa? Lelaki tidak haid. Lelaki masa haid. Lelaki tidak mengeluarkan darah haid. Dan perempuan tidak ada yang bertanya, loh kenapa anak harus masukkan? Kenapa anak kok harus banyak membahas di dalam kitabku? Ya sudah. Karena tidak ada yang bertanya itu, karena itu aku tidak masukkan. Itu kadang-kadang bertanya itu boleh, bagus. Juga ada seorang ini diam ketika di majelis ilmu, di situ orang banyak bertanya, ini diam tak. Akhirnya ditanya, Fulan, kenapa kamu kok diam tak? Tidak bertanya kamu. Kenapa kamu kok diam? Kenapa? Tanya, ayo. Mungkin ada yang kamu iskal, ada masalah yang sulit, tanya kepada aku. Dia mengajak orang ini supaya aktif. Akhirnya dia bertanya, bala, iya bis, aku tanya, mata yuftirus shaim, kapan ya berbukanya orang puasa? Kapan berbukanya orang berpuasa? Dijawab sama ustadznya tadi, idza ghabatis syams, jika sudah tenggelam matahari maghrib,
berarti selesai dah puasanya, kita boleh berbuka. Ini pertanyaan masih masuk akal ya, masih masuk akal. Kemudian tanya lagi, fa ilam taghib, kalau tenggelam matahari gimana? Iya, mulai nyeleneh ya. Fa ilam taghib, kalau mataharinya tidak tenggelam, terus gimana? Berarti kita terus puasa. Akhirnya si guru tadi itu ketawa. Wah, ternyata kamu lebih baik diam daripada bertanya. Kenapa? Pertanyaan kamu itu sudah mulai nyeleneh. Kata guru tadi, asabta fi somtik, berarti kamu benar, lebih baik kamu diam. Wa akhta'ta ana fi istidda'i nutki, berarti aku yang salah mengajak kamu untuk berbicara. Lebih baik kamu diam aja dah, daripada memperpanjang masalah ya. Nah, karena itu kita kalau memang bisa lebih banyak diam, itu lebih afdal. Kemudian yang terakhir, wa idha'atal mal, dan kita dianjurkan untuk meninggalkan banyak menghambur-hamburkan harta, menghabiskan harta. Menghabiskan harta yang dimaksud yaitu sarfuhu fi ghairi hillih, yaitu menjalankan, mengeluarkan hartanya kepada sesuatu yang bukan tempatnya. Wa badluhu fi ghairi wajhihil ma'dhun fihi syar'an, dan mengeluarkan harta tadi itu bukan di jalan syariat. Au ta'riduhu lil fasad, atau mengeluarkan harta cuman hanya untuk merusak, tidak ada untungnya. Awis saraf, atau berlebihan fi infaqihi, di dalam mengeluarkannya, baik itu dalam makanan ataupun pakaian ataupun yang lainnya. Itu dikatakan idha'atul mal. Hukumnya apa? Haram. Ini misalnya milik anak banting, tak pecah. Habis makan piringnya dilemparkan. Habis minum gelasnya dilemparkan, pecah. Kenapa kamu ucapkan? Sakar buah. Terserah saya, itu barang-barang milik saya. Haram hukumnya. Kenapa? Idha'atul mal. Ini bukan tempatnya ini. Termasuk ta'ridul fasad. Atau dia menjalankan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk hal yang maksiat, yang tidak diizini oleh syariat. Banyak harta tapi dibuat ke diskotik. Banyak harta untuk memanggil perempuan-perempuan, biduan-biduan. Banyak harta bikin orkesan-orkesan. Banyak harta memanggil bencong-bencong. Banyak harta untuk maksiat kepada Allah. Ini termasuk idha'atul mal. Dosa juga dia dosanya banyak berarti ini. Di antara dosanya yaitu apa? Karena dia menghabiskan harta bukan di jalannya. Bukan yang termasuk yang diizini oleh syariat. Atau dia terlalu berlebihan dalam pakaiannya. Pakaiannya jas, dasi, kemudian celana. Dasi ini tok 20 juta. Jasnya 50 juta. Celananya sama 50 juta seandainya. Melaku nggawa 120 juta kalau ini dok. Ini berlebihan ini. Hukumnya apa? Haram, walaupun harta-harta kamu sendiri. Karena Allah akan mempertanyakan, "Lu kemana? Kamu kemanakan aku kasih kamu rizki itu? Kamu sudah keluarkan ke tempatnya sesuai dengan yang diizinkan oleh syariat. Ini terlalu berlebihan. Hukumnya apa? Haram. Bikin acara besar-besaran, kemudian sisanya dibuang. Ini idha'atul mal. Terlalu berlebihan. Karena itu jangan sampai kita kalau mempunyai harta, kita gunakan kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, malah jadinya haram. Tapi kalau idha'atul mal fi ta'ah, dalam ketaatan, itu ibadah. Waduh, kalau sedekah tidak nanggung-nanggung sak miliar tokno. Wah, ini berlebihan kamu sedekah. Loh, kalau dalam ketaatan bukan berlebihan, namanya ibadah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri ketika diminta oleh Nabi untuk membantu daripada dakwanya Nabi, langsung 10 tokonya dikasihkan.
10 tokonya. Nabi tidak menolak, tapi Nabi bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk dakwah. Nabi tidak menolaknya, diterima. Kenapa? Idha'atul mal fi ta'ah ibadah. Menghabiskan harta dalam hal ketaatan itu ibadah. Sayyidina Umar bin Khattab juga sama, diminta dikasihkan separuh semuanya. Bukan wah terlalu berlebihan ini. Cukup secukupnya saja, butuhnya berapa? Enggak apa-apa kalau dalam hal ketaatan. Untuk membantu fuqara wal masakin banyak. Untuk membantu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Bagus. Tapi kalau idha'atul mal dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya selalu kita pikirkan. Jangan banyak berbicara, jangan banyak bertanya kecuali untuk manfaat. Kemudian jangan banyak menghabiskan harta untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Ini kalau kita pikirkan, kita hidup di dunia ini, kita akan jadi orang yang beruntung. Tidak banyak bicara berarti tidak banyak salah. Tidak banyak bertanya tentang keadaan manusia, atau cuma niatnya untuk ngetes, berarti dia akan menjadi orang yang dicintai oleh sekitarnya. Kemudian tidak menghabis-habisin harta, tapi banyak sedekah. Wah, bagus. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang baik. Ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mempertanggungjawabkan. Nih, lisanku tidak banyak berbicara kecuali manfaat. Nih, hartaku tidak banyak aku keluarkan kecuali manfaat. Akhirnya dia menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.